teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Icon of Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang berbeda untuk merayakan 1000 subscriber Icon of Indonesia. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, untuk mendukung channel ini agar dapat lebih berkembang lagi. Kepulauan Seribu adalah sebuah kabupaten administrasi di daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia. Wilayahnya meliputi gugusan kepulauan di Teluk Jakarta. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Kepulauan Seribu merupakan salah satu kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Utara. Pusat pemerintahan kabupaten ini terletak di Pulau Pramuka yang mulai difungsikan sebagai pusat pemerintahan kabupaten sejak tahun 2003. Terdapat 2 kecamatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yakni Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Di wilayah kabupaten ini terdapat pula sebuah zona konservasi berupa Taman Nasional Laut bernama Taman Nasional Kepulauan Seribu atau TNKS. Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dan di dalamnya juga terdapat zona konservasi, maka tidaklah mengherankan bila mana pengembangan wilayah kabupaten ini lebih ditekankan pada pengembangan budidaya laut dan pariwisata. 2 sektor ini diharapkan menjadi prime mover pembangunan masyarakat dan wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu merupakan gugusan kepulauan yang terletak di sebelah utara Jakarta, tetapi kebanyakan berada di perairan utara Kabupaten Tangerang. Meskipun memakai nama Seribu bukan berarti pulau-pulau di dalam gugusan kepulauan itu berjumlah 1000. Jumlah pulau adalah 342 pulau, termasuk pulau-pulau pasir dan terumbu karang yang bervegetasi maupun yang tidak. Pulau pasir dan terumbu karang itu sendiri berjumlah 156 dan tidak semua pulau didiami manusia. Gugusan Kepulauan Seribu memiliki potensi besar untuk pengembangan berbagai macam industri, antara lain pertambangan, perikanan, serta yang paling utama ialah pariwisata. Berikut adalah pulau-pulau yang jarang diketahui tetapi memiliki keindahan alam yang menakjubkan di Kepulauan Seribu. Pulau Bidadari. Di pulau ini terdapat reruntuhan benteng Belanda yang bernama Martello Tower. Pulau ini biasa disebut juga sebagai Pulau Sakit. Letaknya berdekatan dengan Pulau Kayangan. Luasnya hanya beberapa kilometer persegi dan untuk mengelilinginya dengan berjalan kaki hanya dibutuhkan waktu 1,5 jam. Pulau ini pada zaman Belanda dijadikan sebagai pulau karantina. Untuk sampai ke pulau ini hanya dibutuhkan waktu sekitar 30 hingga 45 menit dengan kapal motor yang secara rutin melayani trayek Pantai Marina ke Pulau Bidadari. Pulau Ondrus. Pulau Ondrus biasa disebut juga sebagai Pulau Kotak. Ondrus dalam bahasa Belanda berarti tidak tenang atau rusuh. Ini dikarenakan pada masanya pulau tersebut selalu terlihat sibuk. Siang dan malam selalu saja ada pekerja yang beraktivitas. Pulau ini lalu semakin penting sebagai pelabuhan yang ramai. Perannya sebagai pelabuhan mulai surut ketika pelabuhan Tanjung Priuk menggantikan fungsinya. Kemudian pada tahun 1911, Pulau Ondrus beralih fungsi sebagai penjara dan pos karantina penyakit lepra. Ketika pecah perang antara Jerman dan Belanda tahun 1939, pulau ini dipakai Belanda sebagai tempat pembuangan tawanan. Kini, Pulau Ondrus dijadikan sebagai daerah suaka Taman Purbakala Kepulauan Seribu. Pulau Kelor. Pulau Kelor yang dulu dikenal sebagai Pulau Kerkop ini terletak berdekatan dengan Pulau Ondrus dan Pulau Bidadari. Di pulau ini terdapat peninggalan Belanda berupa galangan kapal dan benteng yang dibangun VOC untuk menghadapi serangan Portugis di abad ke-17. Di sini juga terdapat kuburan kapal 7 atau Seven Provision serta awak kapal berbangsa Indonesia yang memberontak dan akhirnya gugur di tangan Belanda. Pulau Air.
Pulau Air dijuluki sebagai Mutiara Kepulauan. Luasnya kurang dari 10 hektar. Lokasinya berdekatan dengan Pantai Marina Ancol dan dapat dicapai dalam waktu 30 menit saja dengan kapal motor. Pulau ini mulai dikunjungi sejak tahun 1950. Bahkan semasa hidupnya mantan Presiden Soekarno menjadikan Pulau Air ini sebagai tempat peristirahatannya. Pulau ini merupakan salah satu pulau di Kepulauan Seribu yang mempunyai sumber air tawar. Pulau Seta. Pulau Seta yang memiliki pasir pantai yang berwarna putih, air laut yang bening, dan pantai yang landai. Pulau ini merupakan tempat latihan menyelam bagi penyelam pemula untuk mendapatkan Open Water Certificate. Pulau yang jaraknya sekitar 1,5 jam dari Marina Ancol ini terkenal sebagai tempat ideal untuk berenang, menyelam, selam permukaan, atau memancing. Pulau Seta merupakan pusat penangkaran penyu sisik yang bentuk mulutnya menyerupai paruh burung. Pulau Biru. Ada banyak aktivitas seru yang bisa kamu lakukan di pulau ini. Akan tetapi, daya tarik utamanya tetap saja panorama bawah lautnya. Pulau tersebut memiliki pemandangan bawah laut yang sangat menakjubkan, dengan air yang jernih sehingga sangat cocok untuk kamu yang memiliki hobi snorkeling atau diving dengan mengeksplor keindahan bawah laut. Selain menyediakan peralatan menyelam, pengelola juga telah menyediakan tangga yang berada di tepi dermaga dengan perairan yang tidak terlalu dalam. Tempat ini sangat cocok untuk kamu yang ingin bermain bersama ikan warna-warni tanpa harus menyelam lebih dalam. Aktivitas ini sangat cocok untuk kamu yang tidak bisa berenang namun tetap ingin menikmati keindahan bawah laut pulau ini. Pulau Kotok. Pulau Kotok memiliki pantai luas yang indah dan sangat alami, juga merupakan pulau atol tropis dengan vegetasi yang masih asli. Di sini terdapat laut yang jernih dan formasi batu karang berwarna-warni sehingga menjadi tujuan utama para penyelam. Saat pertama tiba di pulau ini, kamu akan disambut dengan dermaga yang begitu unik, yaitu sebuah dermaga berbentuk panjang berliku menyerupai ular yang menghadap ke laut. Pulau ini juga sebagai tempat konservasi burung elang bondol yang menjadi maskot Provinsi DKI Jakarta. Pulau Papateo. Bila menyebut nama Pulau Petondan Timur, mungkin tak banyak orang tahu. Ini karena salah satu pulau di gugusan Kepulauan Seribu tersebut memang lebih lazim dikenal dengan nama Pulau Papateo. Nama Papateo diberikan pada pulau ini berdasarkan panggilan atau call sign radio antar penduduk. Luasnya 8 hektar dan Papateo memang belum memiliki resort atau penginapan mewah ala bintang 5. Tetapi pesonanya begitu memukau di hadapan wisatawan karena sering dijadikan sarana untuk camping, bahkan spot terbaik di antara seluruh kawasan. Pulau Laki. Pulau Laki merupakan kawasan wisata laut yang dibuka pada tahun 1988. Luas Pulau Laki sekitar 30 hektar. Area ini kemudian dijadikan sebagai pelatihan TNI Angkatan Laut sejak tahun 2001. Meski banyak fasilitasnya yang terbengkalai, Pulau Laki masih kerap disambangi wisatawan. Biasanya, wisatawan yang datang ke Pulau Laki hanya untuk sekedar bermain di pantai karena ombaknya yang tidak terlalu tinggi. Pulau Sabira. Pulau Sabira oleh Belanda disebut Noordwooster, yang berarti penjaga utara. Nama itu diberikan melihat bahwa Pulau Sabira merupakan pulau yang terletak paling utara di antara pulau-pulau lain yang ada di Kepulauan Seribu. Di sekeliling pulau ini terdapat batu karang yang berwarna putih. Pulau ini dikelilingi pohon-pohon besar berusia ratusan tahun di hutan yang kaya akan pohon ketapan, kampak-kampak, randu, dan pohon lainnya.
Itulah pembahasan mengenai Kepulauan Seribu. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kamu mengenai pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Jangan lupa simak video informatif kami lainnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya.